Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar. Ke informasi berikutnya, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menonaktifkan Muhyiddin Mustaqim sebagai Kadisdik Makassar karena dinilai melakukan 2 pelanggaran besar. Pertama, Muhyiddin terjerat dugaan kasus netralitas ASN pada pilkada dan berangkat ke Tanah Suci melaksanakan umroh tanpa izin ke pejabat pembina kepegawaian PPK. Itulah beberapa informasi kami hadirkan dari Warta Pagi RRI Makassar dan juga rri.co.id. Semoga informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan anggap remeh, ngape gaya receh. Jangan anggap remeh, ngape gaya receh. Mora saja kau boleh. Ngape gaya receh. Kalau murah saja kau boleh. Kalau mau jadi paling oke juga boleh. Terserah kita sih mana-mana. Nggak apa-apa, kita mah santai saja. Murah saja kau boleh. Mar jangan anggap remeh. Ngape gaya receh.
nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Kaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Lipa Sabe merupakan pakaian adat tradisional dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kata lipa berarti sarung, sedangkan sabe merujuk pada motif atau desain yang terdapat pada kain tersebut. Lipa sabe terbuat dari kain sutra yang ditenun secara tradisional dan umumnya memiliki motif beragam yang khas dengan warna-warna cerah. Sarung ini biasanya dipakai oleh pria dalam berbagai upacara adat atau acara penting seperti pernikahan, upacara keagamaan atau acara adat lainnya. Lipa sabe juga merupakan simbol kebanggaan budaya Bugis dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Lipa sabe tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, kehidupan seni tenun, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Padamu negeri
104 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita Bari Basa. Dan pagi hari ini awal tahun tepatnya 1 Januari 2025. Semoga hari ini menyenangkan ya bagi kita semua sahabat budaya, menyambut tahun baru dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, dengan penuh keceriaan dan tentunya juga dengan penuh tanggung jawab, itu yang pasti. Dengan segala sesuatu yang kita jalani di tahun 2024 ini semoga lebih meningkat di tahun 2025, itu harapannya. Dan semoga kerja keras kita di 2024 ini mempunyai manfaat dan tentunya lebih dikembangkan lagi di tahun 2025. Kehidupan terus berjalan sahabat budaya, yang pasti menyambut tahun baru itu dengan semangat ya, harus tetap memotivasi diri kita bahwa hidup itu harus dijalani, hidup itu harus punya peran penting di dalamnya, dan hidup itu punya namanya dorongan untuk selalu termotivasi. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak, begitu. Ini sesuatu yang memotivasi kita bahwa kehidupan itu harus terus kita jalani dengan penuh semangat, dengan motivasi yang tinggi, penuh tanggung jawab dan juga penuh realistis. Kenapa Den? Iya, karena kalau kita punya nilai tanggung jawab itu ada, pasti motivasi diri kita untuk bekerja itu selalu tinggi begitu untuk mendapatkan uang. Iya, karena kehidupan sekarang itu kita harus bekerja keras sahabat budaya untuk bisa hidup bertahan hidup di hari-hari berikutnya. Dan kalau tanpa kita bekerja pastinya juga kita tidak mempunyai keberhasilan dalam hidup ya. Diiringi juga dengan doa pastinya ya. Baik sahabat budaya, pagi hari ini yang pasti juga saya akan menemani di Bari Basa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya juga akan menghadirkan beberapa informasi nanti di pukul 9 dan juga saya menghadirkan dulu kelong untuk kita semua. Yang belum bangun semoga sudah bangun. Tadi hujan cukup lebat di luar sana, pukul 5.30 ya sekitar itu di Riburane Makassar. Semoga dengan adanya hujan ini menambah berkah kembali untuk kita semua yang ingin bercocok tanam atau juga yang punya keinginan untuk semoga hujan lah supaya apa tumbuhan saya ini atau juga tanaman saya ini subur begitu. Baik, saya mau hadirkan dulu kelong untuk kita semua. Saya akan kembali sesaat lagi ya sahabat budaya selepas kita dengarkan kelong dan informasi apa saya hadirkan, jangan kemana-mana. Moa uwi tamo landu sanambomi nyawa sangaloro tauita nautoma salili natanga
palam nikmati. Muaui tamolandur sana bomi nyawau sangan loro tauita bali satama tindo. Di bengan atau di anawa pamai buayang domai atem tonga-tonga si matai odi natayang Pak Mai Moa uri tamolandu sana bomi nyawau sangat loro tauita bali sakama tido. Di bengan atau di anawa pamai buayang domai atemu tonga-tonga si matai ori natayang Pak Mai sangan loro tauita nautoma salili natangama amongean monge matin diwatamu masirida nama palam mate muaui tamolandu sana bomi nyawau sangan loro tauita bali satama tindo. Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
sahabat teman berikut di mana saja berada masih di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Selepas tadi kita sudah mendengarkan sebuah kelong dari Nadi Baraka dengan Balisa Tamatindo. Gelisah tidak tidur begitu ya. Gelisah karena apa ya? Baik, sahabat budaya pagi hari ini yang pasti juga menemani dengan papaseng di suku Bugis dan terkait juga dengan berita di Warta Pagi RRI Makassar pagi hari ini kami hadirkan sahabat budaya. Ini satu informasi yang hadir di Warta Pagi RRI Makassar kami yang sempat dibacakan. Satu informasi terkait dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Sudan Arif Fakrullah memaparkan sejumlah pencapaian yang diperoleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama 2024 termasuk untuk infrastruktur. Dan kita akan bicara sahabat budaya terkait beberapa pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah kita. Tapi kami ambil dari sisi budaya saat ini, sahabat budaya. Dari sisi budaya saya mengambil tentang Papasang to Ugi atau di suku Bugis, Papasang di suku Bugis mengenai nilai tanggung jawab. Dan kita kalau bicara tentang ya tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa bicara tentang tanggung jawab pasti ini salah satu yang perlu dilakukan untuk memajukan segala urusan baik itu di kantor maupun di tempat kerja kita. Nilai tanggung jawab itu sangat penting sahabat budaya untuk mencapai apa yang kita tuju ya, apa yang tujuan kita dalam bekerja, tujuan kita untuk sukses ya pastinya kita harus punya nilai tanggung jawab di dalamnya. Saya coba terima penelpon di 0811 400 9250. Pencapaian di tahun 2024 semoga di tahun 2025 itu semakin maju, semakin meningkat lagi. Saya coba lagi undang sahabat budaya kembali di 0811 400 9250. Sembari kita menanti untuk penelpon, saya mau hadirkan dulu sebuah kelong berikut ini.
sambena. Kalau ingin kaya, makan siri kaya, cari orang kaya. Murah bedeng jo. Jangan banyak gaya, jangan banyak gaya. Lele kegayaan aji. Kalau ingin kaya, kawin dengan saya. Itu agang. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur. Lele tunggu ke warung Arabasya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Penelpon, assalamualaikum Mbak Baribasa. Iya Bunda, selamat tahun baru Bunda. Iya sehat Bunda. Alhamdulillah ya Allah, tambah semangat kayaknya awal tahun ya. Iya. Benar. Bunda, kalau boleh tahu nih kita kan di tahun 2025 itu kita harus lebih bertanggung jawab sesuai dengan tadi apa yang dikatakan Prof. Sudan bahwa kinerja di tahun 2025 semoga lebih baik lagi ke depannya begitu. Nah, sesuai dengan pesan orang tua deh. Iya, benar. Amin, amin. Oke, baik. Tahun baru semalam bakar-bakar, Bunda?
Sudah umur, nggak boleh kemana-mana. Itu dia, benar sekali. Iya, cocoki. Oke lah. Oke Bunda, terima kasih banyak. Kita juga sehat. Iya, amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, makasih Bunda. Iya, Bunda Haja Ani, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah di tahun 2025 dilewatkan dengan kebahagiaan, sehat terus. Yang pasti kesehatan itu juga sangat penting sahabat budaya, karena dengan kita bertanggung jawab kepada diri kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga begitu. Tahu Miki, oh ya saya kayaknya besok saya harus kerja pagi. Tidur kak cepat deh tahun baru, insya Allah tahun ke depan kalau umur panjang lagi tahun depan ketemu masih bisa untuk melewatkan. Ya lihat-lihat misalnya itu kembang api di rumah kah dari atas di atas langit begitu menyala ya. Baik, semoga hari ini menyenangkan untuk semuanya. Biasa bergabung itu pendengar kita, silakan yang lain bergabung. Ada siapa biasa? Pak Sulaiman, Ibu Awania, Abang Umar, Ibu Nursia, siapa lagi ya, Bunda Sofi, pokoknya semuanya ya. Mana nih Jono, Kemai Jono, Pak Wahyu juga biasa bergabung, Opu Amran, siapa lagi, Pak Ahmad di Abdesir, Pak Abdullah Dain Sewang. Suaranya tidak kedengaran lagi ya, mudah-mudahan beliau sehat ya. Dan baik, saya terima penelpon, silakan 0811 400 9250 yang mau bergabung pagi hari ini. Saya nantikan teleponnya di belakang Bunda Haja Ani. Di Facebook, yang menonton di Facebook kami, silakan bergabung sahabat budaya di Facebook kami Pro 4 RRI Makassar. Kami nantikan untuk yang mau bergabung, berkomentar di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Iya, yang mau bergabung melalui WhatsApp juga saya nantikan pesan singkatnya sahabat budaya pagi hari ini, yang pasti juga saya akan membacakan pesan WhatsApp di 0811 400 9250, telepon kami juga di 0811 400 9250. Bagaimana tanggapan sahabat budaya terkait dengan pesan dari nilai tanggung jawab sebagai seseorang yang bekerja ataupun juga punya tanggung jawab sebagai apa saja dia, sebagai manusia dia bertanggung jawab ya pasti kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya tanggung jawabnya adalah sholat 5 waktu, yaitu yang diajarkan oleh kepada kita begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebuah tiang agama, itu salah satu tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa, yang dikasih nafas setiap hari, dikasih berkahan rezeki setiap hari. Tanggung jawabnya adalah bersyukur, berbagi, dan juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri apa yang dikerjakan begitu ya. Baik, saya mau kasih dengar dulu sebuah pesan berikut ini. Ya awalnya saya cuma coba-coba, ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak, ya itu diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya pak, hutang saya kok bisa sebanyak ini. Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bang, dimakan kuenya. Kue apa nih bang? Ini namanya roti gambang. Ini roti gambang asli Betawi ya? Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rotinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling. Terus kenapa namanya roti gambang? Nah, kenapa dinamain roti gambang begini bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu. Wah, pantes enak nih roti. Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia. Iya bang. Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong. Minum bang. Lah abang yang ngomong terus. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada masih bersama di Pro 4 RRI Makassar dan kita masih bicara tentang satu informasi mengenai nilai tanggung jawab ya, salah satu nilai tanggung jawab Kita akan bicara tentang nilai tanggung jawab sahabat budaya. Kalau nilai tanggung jawab ini salah satu juga nilai di mana orang Bugis itu menekankan bahwa suku Bugis punya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Ada pesan bahwa
kalau kita punya tanggung jawab terhadap keluarga, pasti kita harus bisa memberikan, apalagi seorang pria itu harus bisa memberikan yang terbaik lah untuk keluarganya. Itu nilai tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, bagaimana dengan kantor ya atau pekerjaan ya, pastinya juga apa yang diberikan sama pimpinan tanggung jawab dari pekerjaan ya kepada kita, ya pastinya kita sebagai yang diberikan tanggung jawab itu diberikan pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Kita coba terima penelpon di 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung kembali. Tadi Bunda Haja Ani sudah tahun baru, semoga hari ini menyenangkan begitu ya. Begadang semalam. Ya, assalamualaikum. Barik bahasa. Oke, tertutup, dicoba lagi. Yang mau bergabung, kita bicara tentang papasan di suku Bugis mengenai nilai tanggung jawab. Tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita ya pastinya harus kita jalani begitu sahabat budaya ya. Yang mungkin di tahun 2024 tertatih-tatih tanggung jawabnya, tertatih-tatih begitu selangkah demi selangkah. Semoga di tahun 2025 ini sahabat budaya berpacu begitu. 1 langkah di tahun 2024, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah dan seterusnya di 2025. Harapannya seperti itu. Jadi yang mungkin di tahun 2024 itu dia ya tanda kutip malas gitu ya. Di 2025 semoga lebih tergerak hatinya, berkarya, bekerja keras untuk memenuhi tanggung jawabnya dan juga lebih apa ya namanya, orang bilang sih, orang Bugis bilang lebih lebih punya kepercayaan diri ya dengan tanggung jawab yang dikasih. Iya, kenapa dia bisa, saya tidak bisa begitu ya. Itu salah satu prinsip yang bagus sekali sahabat budaya untuk melihat nilai-nilai tanggung jawab itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, kalau bukan kita siapa lagi begitu yang tanggung jawab dengan pekerjaan dan lain sebagainya ya sahabat budaya. Contoh-contoh kecil saja mungkin bisa diberikan kepada kita sahabat budaya di tahun 2024 seperti apa, 2025 harapannya semoga lebih seperti apa lagi begitu. Dan saya mau kasih tahu juga ke pendengar sebentar pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan kedatangan narasumber di studio Pro 4. Ini kita akan bicara terkait dengan usaha yang dijalani. Ada gift ya atau pemberian hadiah bagi penelpon nanti di jam 11. Pemberian hadiah dari narasumber kita yang akan hadir di pukul 11 untuk penelpon yang mau bertanya. Pertanyaannya nanti saya yang kasih pertanyaan begitu. Ada bocoran ya, monitor Miki di Pro 4 nanti jam 11 supaya kalau monitor Ki di sepanjang perbincangan itu pasti akan ditahu apa jawabannya ya. Baik, silakan di 0811 400 9250 nilai tanggung jawab mungkin bisa memberikan contoh kepada kita. Nah, sama dengan program-program pemerintah kita di Provinsi Sulawesi Selatan yang pencapaiannya diharapkan di tahun 2025 itu lebih lagi di tahun 2024 karena mungkin contoh ya, ini contoh saja mungkin di Jalan Riburane itu belum ada namanya lampu merah contoh atau traffic light. Di mana posisinya? Oh iya di sini. Sepertinya di tempat ini pantas tapi belum tercapai ya. Mudah-mudahan di 2025 tercapai itu mungkin. Mimpi lagi dari sahabat budaya mungkin di tahun 2024 mau beli apa ya? Oh, baju itu saya pengen. Mau Kak De beli baju itu. Mau sekali Kak beli baju itu. Mudah-mudahan tahun 2025 aku dapat gitu baju Kak. Atau di tahun 2000 yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga terserah lah ya. Yang pastinya dari tahun 2025 mau Kak menikah deh. Di tahun 2024 kan gagal. 2025 mau Kak menikah ya. Pastinya tanggung jawabnya besar, maka bekerja keras itu contohnya ya. Baik, 0811 400 9250. Di belakangnya Haja Ani di Maros, silahkan yang lainnya apa capaian yang belum tercapai di tahun 2025. Sahabat budaya silahkan bergabung dan
di impian di tahun 2024, semoga di 2025 ini tercapai. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya. 0811 409 250. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Pak siapa? Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim, apa di tahun 2024 yang belum tercapai di 2025 diinginkan dengan apa disangkutkan dengan pesan orang Bugis, nilai tanggung jawab begitu. Silakan. Lima. Pak. Apa impian tadi 2024 yang belum bisa kita capai di 2025 ingin dicapai begitu? Satu mau Pade. Mau pengen beli apa begitu? Itu dia nilai tanggung jawab di situ ya Pak ya. Cocok Ki, iya. Jadi mau belajar naik kendaraan sendiri begitu ya? Iya benar, cocok Ki. Mau punya kendaraan sendiri, amin, didoakan ya. Iya, itu ya. Iya boleh, satu mau, kalau tidak mau yang lainnya begitu ya Pak Abdul Rahim. Amin, didoakan semoga tercapai Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Iya. Artinya? Gitu. Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, iya. Itu kan nilai tanggung jawab ya Pak ya, jadi guru dan lain sebagainya. Ya, oh begitu. Aduh, semoga tercapai Pak ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim. Semoga apa yang diinginkan ya tercapai begitu. Punya keluarga, punya kendaraan, dan juga hidupnya bahagia ya. Itu harapan kita dan kita doakan semoga itu terlaksana, amin. Yang namanya tanggung jawab itu sangat besar sahabat budaya, baik itu di pekerjaan, keluarga ataupun juga hal-hal yang menurut kita menghargai diri sendiri begitu.
saya punya kendaraan deh, mau punya kendaraan saya, mau gak punya motor contoh ya yang kecil, mau gak punya sepeda, punya motor paling tidak, meningkat lagi punya mobil, meningkat lagi punya pesawat. Kenapa tidak? Impian seseorang itu bisa saja sahabat budaya, yang intinya punya tanggung jawab dan ingin bekerja keras mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, doanya kita ya pasti ya, amin ya. Siapa sih yang tidak mau melihat orang yang di dekat kita itu berhasil gitu. Baik, di 0811 492 550 silakan, di belakangnya Pak Abdul Rahim tadi sempat berkomentar. Ada yang lainnya mungkin di tahun 2024 belum tercapai, ingin di 2025 tercapai dan punya keinginan tersebut dengan punya juga tanggung jawab pastinya ya. Kita akan dengarkan kelong jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti selepas kabarana saya akan kembali lagi menemani sahabat budaya di sesi yang kedua di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Bangun turun aku gunciri ki gulingku, walian na talanga na toalia, kuntung kutanang ilaw repetri panje bolangku, kade ero kukutuali kale kale. Kalau kunjunga bangun turun aku gunciri ki gulingku, aku walian na talangan na toalia, aku tunggu tanang ilaw repetri panje bolangku, kade ero kukutuali kale kale. Akana ikan asuluk kase bilu angale olowan 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 ilau pasara di jawari jambatan nang garasi aku pikatu salang ribara. Tak kunjunga bangun turun aku gunciri ki gulingku, aku walian na talanga na toalia, aku tunggu tarang ilaw repetri panje bolangku, kade ero kukutuali kale kale. Tak kunjunga bangun turun aku gunciri ki gulingku, aku walian na talanga na toalia, untuk kutarang ilaw repetri panje bolangku, kade ero kukutuali kale kale. Di jawari
Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah? Gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut. Bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Esi ulu sesembaraku. May komita lulang tondo ta tondo kada dianta tondo mabalo iya motoraya inang tae Jesusina que torroki dio toraya lendu ya masana na tu pena anta dami kuwa pia toraya tamelo jadu kami tiro jome lindona sabaden duka tu mataku kitiro tu lindona pasti tongan nama nama liu dan tu kada balona santorayan dan tu misa kada lari potuo na dan duka tu pantan kada di pomate oh ya ya dan duka tu depa mamina toraya tu dan taru di pasar dan jo pesta lamore kami tandai sangat na tu depa tori pendidikan dari pasir kopi apa boleh ke kopi na toraya na lamore taru kami angge tapu Tori, udah dibaluk nyortingo pertokoan tu dibaluk sola de pabobo nabade tu marawari alina sanggilona mai komi esi ulu kusia sang baraku mai komi langan toraya male untiro tondo mabalo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta dan pamisa tu dami kalupai Depa-tori, memiliurikan di ke allo ke bongi inang mamitongan, inang tay duana kemi pasi sola kopi na toraya Depa-tori, memiliurikan di ke allo ke bongi dana angge tapu, saba more duka tu sola nolakan dena pasi sola kopi Depa-tori, memiliurikan dari pasi hiru kopi apa boleh ke kopi na toraya ngelamore taru komi angge tapu Depa-tori udah dibaluk nyortingo pertokoan tu dibaluk sola depa bobo nabade tu marawari alina sanggilona mai komi esi ulu kusia sang baraku mai komi langan toraya male untiro tondo mabalo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta dan pamisa tu dami kalupai Depa-tori pendidikan dari pasir kopi apa boleh ke kopi na toraya ngelamore taru komi angge tapu Depa-tori. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, salah satu tarian Sulawesi Selatan yang cukup terkenal menggunakan kipas sebagai atribut pertunjukannya. Nama kesenian tersebut adalah Tari Kipas Pakarena. Bahkan tarian ini menjadi ikon dari provinsi tersebut karena masuk dalam daftar wisata budaya tak benda.
Tepatnya tari kipas Pakarena ini berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Gantarang. Sebenarnya tarian tersebut merupakan simbol kesetiaan seorang perempuan Goa terhadap suami atau kekasih hatinya. Itu sebabnya para penari berdandan seperti perempuan cantik dan anggun. Awalnya tarian tradisional ini berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada para dewa yang dipercaya masyarakat adat Goa. Akibat keunikannya membuat banyak orang yang jatuh hati terhadap tari kipas Pakarena. Hal ini akhirnya membuat tarian adat tersebut berubah fungsi sebagai hiburan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Salam sejahtera, pendengar setia RRI di seluruh penjuru negeri. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, izinkan saya Hendra Asmo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, atas nama seluruh keluarga besar RRI menyampaikan Selamat Hari Natal 2024 kepada Anda semua yang merayakan. Natal adalah momen yang sangat makna, bukan hanya untuk mengenang kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi juga untuk memperkuat kasih, damai, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dalam semangat Natal ini, kita diajak untuk merenungkan arti cinta kasih yang universal, yang melintas batas agama, budaya, dan perbedaan. Seharap Natal tahun ini membawa damai di hati, kebahagiaan di keluarga, dan harapan baru di tengah perjalanan kita menuju masa depan. Kepada Anda, pendengar setia RRI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda selama ini. Mari kita terus melangkah bersama, menjadikan RRI sebagai wadah yang menyuarakan aspirasi, menguatkan kebersamaan, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Mari kita sambut tahun baru 2025 dengan optimisme, kebersamaan, dan tekad yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan harmonis. Semoga tahun yang baru menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan, kebijaksanaan, dan keberhasilan. Selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Damai di bumi, sukacita bagi kita semua. Mabuk di
daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero Kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan Rp5 atau Rp10. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya sahabat budaya di mana saja berada masih bersama di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai dan tentunya masih di 1 Januari 2025 menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan dan tentunya juga kita bicara tentang nilai tanggung jawab. Masih di awal tahun, nah pasti tanggung jawab itu sudah ada ya, ingin dicapai di 2025. 2024 belum berhasil, 2025 pembangunan atau juga keinginannya bisa tercapai begitu. Banyak berdoa dan juga berusaha pastinya. Karena kalau kita diam saja ya tidak akan apa yang diharapkan atau apa tujuan kita itu tidak akan tercapai. Mau beli barang atau benda seperti tadi Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim bilang mau beli kendaraan dentene, alhamdulillah semoga tercapai. Ya semuanya perlu yang namanya motivasi, perlu yang namanya tanggung jawab. Karena kalau kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun apa yang diberikan kita pekerjaan ya insya Allah dengan kita menabung rezeki akan datang dan juga rajin ya, rajin itu punya tanggung jawab, rajin pasti rezeki akan datang dan berdoa semoga apa yang diharapkan itu terlaksana atau juga ya dicapai lah, amin. 0811 400 9250. Sahabat budaya mau bergabung silahkan, di tahun 2024 belum tercapai, 2025 ingin diwujudkan begitu dengan nilai tanggung jawab yang ada pastinya. Ya saya masih nantikan, saya punya penelpon tadi Bunda Haja Ani Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim. Mana yang lainnya? Ada biasa Maya bergabung di Masamba. Mana Maya? Apa impiannya? Nur juga di Maros nih. Apa impian yang belum tercapai? Sudah mimpi semalam ya berdua ya. Tahun 2024. Oh iya, juga siapa biasa yang bergabung juga? Oh iya, Pak Sulaiman, Ibu Hania, Abang Umar, Ibu Nursia. Siapa lagi? Oke, yang lain Opadin mana nih Opadin? Tidak pernah nongol Opadin. Nah, tidak pernah bergabung lagi Opadin. Oke, Maiki. Baik, 0811 400 9250. Siapa tahu Pak Haji Cimeng juga punya impian yang belum tercapai Pak Haji Cimeng. Boleh langsung kita dengarkan Pak Abdullah Daeng Sewang juga biasa bergabung. Mana Pak Abdullah Daeng Sewang? Harapan saya Dentene di tahun 2024 itu punya ini apa ya, mau begini begitu ya, contoh nanti di tahun 2025 semoga itu terwujud dan alhamdulillah. Semua pencapaian-pencapaian yang diharapkan di 2024 semoga 2025 terwujud begitu ya. Seperti Pak Abdul Rahim tadi bilang ingin sesuatu yang apa begitu, kendaraan ya tercapai, ada lagi satu tapi jangan diulang deh. Baik, semoga ya itu berdoa untuk kebaikan. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi.
Oh iya, Pak Hamsa. Selamat pagi, Pak Hamsa. Iya. Iya tahu aku lupa iki kodong deh. Maafkan Kak. Akhirnya bergabung kita karena tidak kusebut nama tak. Oke, Pak Hamsa, apa yang ingin dicapai 2024 dan semoga 2025 terkabul begitu. Silakan Pak Hamsa. Oke. Iya iya iya. Heeh. Iya. Iya. Iya ya, amin amin. Iya. Iya. Jaga apa, Pak? Oh, jaga mulut itu kuncinya. Oke, baik. Itu ya. Oke. Baik, baik. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Hamsa. Iya Pak Hamsa. Iya Pak Hamsa, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamsa, terima kasih banyak. Tidak disebut nama aku Bella tahu. Oke, di akhirnya beliau bergabung. Suka begitu. Iya, silahkan yang lainnya 0811 400 9250. Biasa Pak Wahyu juga bergabung ya. Oke. Kemai Pak Wahyu. On the road Kak Denten ya. Oh, on the road. Saya kira on the bed. Baik, silakan 0811 400 9250. Kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai dan saya coba lagi ke penelpon berikutnya yang lainnya di belakangnya Pak Hamsa. Tadi ada Bunda Haja Ani, Pak Abdul Rahim, Pak Hamsa, boleh pendapatnya pagi hari ini apa nilai tanggung jawab yang belum tercapai sahabat budaya di tahun 2024 dan ingin di 2025 tercapai begitu. Harapan pasti ada untuk 2025 dan tanggung jawabnya lebih besar dari tahun 2024. Karena ya di 2024 mungkin tanggung jawabnya masih kecil sedikit ya. Punya 2 anak. Nah di 2025 punya 3 anak. Oke deh. Punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang pasti juga sahabat budaya di Papasang Tougi atau di suku Bugis itu mengatakan nilai tanggung jawab ini tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini termasuk yang pasti dalam akhlaknya ya. Ini sahabat budaya ada dinamakan bahwa nilai tanggung jawab itu adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dan perwujudan dari tanggung jawab ini yang harus dilakukan baik pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial maupun budaya, juga negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya sikap tanggung jawab ini ya ditekankan sejak dulu dan ini terdapat dalam Papaseng yang dinamakan Popok Ngamaru atau Maker. Dan ini salah satu pantangan besar dalam negeri. Jika hal ini dilakukan, sahabat budaya ada pantangannya. Jika kita lakukan itu akan ditertimpa ya katanya sih kemarau panjang, penyakit mewabah, binatang ternak mati bergelimpangan, tak berbuah pepohonan yang dimakan buahnya, pokoknya banyak lah ya. Lesung itu ditelungkupkan, dapur ditumbuhi rumput, musibah itu tiba jika mengubah adat yang telah ada atau membatalkan kesepakatan. Pokoknya banyak lah sahabat budaya kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibebankan kepada kita. Apalagi tadi pemuka adat, pemimpin-pemimpin kita, dan ini akan ada musibah jika itu tidak
kita tanggung jawab. Ya jelas nih, nasami orang bilang, nasami kalau kita tidak bekerja sesuai apa yang diharapkan ya pastinya juga nasami akan ada musibah ataupun wabah yang menimpa ya sahabat budaya. Ini yang dibilang dalam papasan, takut Miki itu kalau seperti itu ada pesan orang tua dulu dan kita tidak punya nilai tanggung jawab begitu. Boy. Apa Ren? Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah. Jaket? Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan? Terus, sepatu aku yang warna putih, mana? Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin. Kemeja aku yang warna hitam, mana? Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali. Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu. Lebak mak lamu naku mak minasa memang naku mak ngandro angkat tili kira pona naku mak ngandro angkat tili kira pona. Salamu atimbona tamarapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea. Bunga kata malate rapona kata malatu rimina sangku runang koki sianyuka rimina sangku runang koki sianyuka. Lamu-lamu atimbona tamarapo kualeana tunggala kala sapea kualeana tunggala kala sapea. Kopi siapa
Ya sahabat budaya di mana saja berada, terima kasih buat Pak M. Yasin El Nurdin yang juga monitor di pagi hari ini. Semoga tahun baru menyenangkan Pak ya. Tahun barunya apa yang diharapkan? Saya tunggu komentarnya. Di WhatsApp boleh sahabat budaya, saya akan bacakan di WhatsApp, silakan yang mau bergabung melalui WhatsApp juga, melalui Facebooknya Pro 4 juga silakan yang lagi menonton pagi hari ini. Ada komentarnya, saya coba nanti bacakan ya. Sepertinya loading ini. Baik, silakan 0811 400 9250. Baru Pak Hamzah tadi berkomentar. Boleh yang lainnya di temannya Pak Hamzah dan lain-lain berkomentar. Mengantuk Kak Dentene, baru Kak tahun baru tadi malam. Jadi tinrok. Tindro misedek. Itu katanya orang tua. Kalau pagi itu bangun lebih sehat, lebih segar, lebih fresh. Kenapa? Untuk mengais rezeki. Iya, banyak rezeki kalau datang pagi, apalagi katanya kalau buka pintu itu pagi-pagi. Itu sangat berrezeki sekali. Kenapa? Rezekinya apa? Angin, sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah, matahari yang terlihat sudah terbit di sana, ya semoga sudah terbit gitu ya. Bisa kelihatan masuk begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ada komentarnya Pak M. Yasin El Nurdin, tapi tidak dibaca, off the record begitu ya. Baiklah, kita coba dulu, semoga di mana ya WA itu ada. Oke. Saya mau angkat di mana nih? Oke deh. Boleh sahabat budaya di 0811 400 9250. Kemana saya harus menyambungkannya? Oke, coba ya, kita coba terima dulu penelpon kita. Semoga bagus jaringannya ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Selamat pagi. Dengan siapa Ki Pak? Macini di Makassar, Pak Ramang. Pak Ramang, kalau boleh komentar nih terkait dengan harapannya Bapak di tahun 2025 yang belum tercapai di 2024 begitu. Silakan, Pak. Sudah ya, Pak ya. 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 Oke, iya. Ya. Ya. Begitu, iya. 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 Iya, temannya Bapak. Oh, iya, atasan berarti mungkin ya. Iya, oke. Iya, oke. Iya, oke. Iya. 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 Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Ramang. Iya Pak Ramang, terima kasih banyak. Iya, Pak Ramang di mana tadi Pak? Macini. Oke, terima kasih, sukses Pak. Sehat terus ya Pak ya. Terima kasih Pak Ramang di Macini. Terima kasih banyak dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Saya nantikan Pak Ramang tadi
Oke. Di 0811 400 9250. Yang lain boleh? Saya nantikan juga di Facebook, yang mau berkomentar di Facebook silahkan berkomentar, saya akan bacakan. Yang pasti untuk generasi muda, nilai tanggung jawab itu sangat penting, dan di sini diajarkan kepada kita oleh orang tua bahwa tanggung jawab itu ada kembali ke diri Anda. Jika Anda ingin berhasil, pastinya kita yang memotivasi diri, tak begitu ya, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena ke depan bukan lagi, umpama sudah berkeluarga, bukan lagi ya namanya bersantai-santai berpangku tangan, tetapi punya tanggung jawab terhadap keluarga, punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa tanggung jawab yang diberikan kepada kita manusia, yang tentunya juga termasuk dalam pesan orang tua kita di suku Bugis maupun Makassar, yang memesan kepada kita nilai tanggung jawab. Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh iya. Pak, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak? Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu, ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pak? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Yuk, itu kerannya belum ketutup loh. Udahlah, cuma netes doang. Leganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Udahlah, ntar begah akunya. 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya... Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir? Tujuh, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar.
Masih di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai, kita masih bersama tentang papasang di suku Bugis Makassar juga ya, pastinya ini nilai tanggung jawab begitu. Nah, nilai tanggung jawab yang tadi saya katakan bahwa di 2024 yang belum tercapai di tanggung jawabnya, semoga tanggung jawabnya lebih lagi di 2025. Kenapa? Karena memang tanggung jawab itu sahabat budaya kalau dilakukan bisa membuat kita berhasil atau tempat kita bekerja itu berhasil ya dengan pencapaian apa yang kita harapkan begitu. Nah, sahabat budaya, nanti jangan lupa pukul 11 kami akan hadir dengan obrolan UMKM. Ini akan bicara mengenai usaha yang digeluti oleh seorang narasumber yang akan hadir. Ada pemberian hadiah nanti sahabat budaya ya, untuk yang menelpon nanti. Dan saya punya pertanyaan sebentar, jangan kemana-mana, jadi terus monitor di Pro 4. Dan kita kembali masih di Baribasa. Baribasa bicara mengenai pesan orang tua dulu di suku Bugis, nilai tanggung jawab. Tadi beberapa penelpon, Pak Ramang baru saya menelpon katanya bahwa kita sudah pensiun, yang pastinya memberikan pesan saja kepada generasi penerus bahwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Apalagi kalau masih muda ya Pak Ramang, Pak Hamsa ya, yang pensiun saja masih dulu-dulu itu punya tanggung jawab sangat besar yang mereka bisa laksanakan hingga purna bakti. Kenapa generasi muda sekarang harus juga mesti kalah dari mereka yang mendahului? Pastinya harus lebih baiklah dari pendahulu-pendahulunya. Tanggung jawabnya lebih besar dan lebih bisa dilaksanakan begitu. Boleh bergabung sahabat budaya sebelum saya tuntaskan kebersamaan kita di Baribasa 0811 400 9250. Harapannya di 2025 dan yang belum tercapai di 2024 dengan nilai tanggung jawab yang diberikan begitu ya, atau nilai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Pak Abdul Rahim, Pak Hamsa, Pak Ramang juga tadi sudah bergabung, Bunda Haja Ani juga. Terima kasih banyak ya, sebagai seorang pendidik mungkin harapannya seperti apa, atau harapan sebagai orang tua ya dari yang sudah berkeluarga, harapannya sebagai seorang pemuka agama atau pemuka adat, boleh langsung bergabung bersama kami pagi hari ini. Di tempat saya Dentene, harapannya lorong saya tetap bersih. Di tahun 2024 lalu kami mendapatkan penghargaan ini, semoga tahun 2025 bisa dipertahankan dan bisa mendapatkan penghargaan lagi yang lainnya. Silakan di 0811 400 9250. Harapan pasti ada. Yang penting kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita harapkan begitu ya, dengan berusaha bekerja termotivasi untuk menjadi lebih baik di tahun 2025. Silakan yang lainnya bergabung di 0811 400 9250. 0811 400 9250. Silakan. Kalong atau kelelawar termasuk hewan nokturnal yang lazim ditemui di goa atau hutan lebat. Namun, ketika berkunjung ke Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, kita akan menjumpai ratusan kelelawar jumbo yang bergelantungan pada pohon asam di pusat perkotaan.
Sejak zaman dahulu, masyarakat Kabupaten Sopeng sering mengaitkan kalong dengan pertemuan jodoh dan bencana alam yang akan terjadi ketika kalong tidak kembali ke pohon 1 kali 24 jam. Kepercayaan masyarakat terkait istimewaan kalong menjadikan kalong ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2006 tentang pelestarian burung kelelawar. Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan, hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, masih di tahun baru 1 Januari 2025. Senang sekali menemani di Baribasa dengan nilai tanggung jawab yang ada. Beberapa penelpon sudah memberikan tanggapannya. Ada Bunda Haja Ani, Pak Abdul Rahim, Pak Hamzah, juga Pak Ramang, ada Pak M. Yasin El Nurdin. Walaupun beliau komentar pagi hari ini monitor. Terima kasih yang sudah monitor dan juga 0811 400 9250. Kembali lagi saya terima penelpon yang mau bergabung. Apa harapannya di tahun 2025 yang belum tercapai di 2024? Banyak hal yang ingin dicapai di 2025 boleh. Oke, tapi satu Jindi tidak bisa banyak-banyak apa yang diharapkan. Yang intinya harapannya saya ingin lebih baik daripada di tahun 2024. Seperti saya kemarin mungkin naik sepeda, tahun ini saya ingin naik motor begitu. Tanggung jawab bekerja Ki untuk mendapatkan hal tersebut ya. Oke, ada penelpon berikutnya. Kita coba terima ya. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Iya Bunda, kenapa di penghujung sekali? Ujung-ujungnya jam mau pamit. Pantas. Begitu. Saya kira semalam ada undangan tetangga. Begitu. Oke, biar mi juga tidur mi Bunda Sofi ini ndak bisa mi begadang. Wow, semangat ya terus ya Bunda ya, alhamdulillah. Oke, Bunda, iya. Itu harapannya tahun 2024 ke 2025 begitu ya. Silakan Bunda.
Amin. Ya. Amin, amin Bunda. Iya, iya. Iya, iya. 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 Oke. Baik. Iya, iya Bunda. Heeh. Iya. Iya, semoga ya. Amin. Ya, oke Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Sehat terus. Iya. Iya Bunda. Kita juga sukses Bunda. Iya, amin. Iya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Bunda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi, terima kasih banyak untuk gabungnya pagi hari ini. Beliau berharap bahwa di tahun 2025 beliau lebih sehat lagi daripada tahun 2024. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri sahabat budaya ya. Kita mau sehat, yang pastinya juga kesehatan itu sangat penting katanya. Iya. Kalau tidak sehat Ki, nas sampai tidak bisa Ki kemana-mana Bunda Di. Iya jelas mi itu dentene. Tidak bisa Ki jalan bela. Kalau Kak Doro miki kaki tak ugang. Kak Doro bilang tak igang, tidak bisa miki bawa kendaraan gang. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah beberapa penelpon sudah bergabung. Semoga di tahun baru 2025 ini kita semua tetap sehat. Harapan kita bahwa yang tidak tercapai di tahun 2024 bisa tercapai di 2025. Semoga motivasi hidup dengan nilai tanggung jawab yang ada diberikan kepada kita bisa bertanggung jawab, termotivasi untuk sukses dan capaian untuk menjadi yang lebih baik di tahun 2024. Baik, saya pamit di Baribasa, nanti kita ketemu di acara berikutnya dan jangan lupa pukul 11 tetap monitor, nanti kami akan memberikan hadiah begitu kepada sahabat budaya yang bergabung dan bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan saya berikan ya. Di pagi hari ini ada sebuah kelong kembali kami hadirkan jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, terima kasih banyak Bunda Hajani, Pak Abdul Rahim, Pak Hamzah, Pak Ramang, Bunda Sofi dan juga Pak M. Yasin El Nordin. Kele kele na hai kele kele na
samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sari batang malabiriku makanan tradisional yang banyak ditemui Papua, Maluku dan beberapa daerah di Sulawesi yang disebut papeda. Menjadi makanan khas berbahan dasar sagu, bentuknya mirip bubur tetapi teksturnya lebih kental dan lengket, disajikan bersama ikan yang dimasak menggunakan kunyit. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan, bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya, papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Ada mitos di kalangan masyarakat suku Nua Ulu dan suku Hua Ulu terkait papeda. Kepercayaan di sana, perempuan yang sedang dalam masa haid dilarang memasak papeda karena mereka menganggap proses merebus sagu menjadi papeda merupakan tabu. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. God.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sari Batam Albergo di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya akan menghadirkan informasi dengan komunitas apa di pagi hari ini kita akan bicara dan kita dengarkan dulu kelongan. Kapadimu elori nawat disau elok natita reko de panagene ta sedih pediri pi
teko bateku perengi, engkau tunai jauh tamat dingin. Rekola joni hatiku iri utak gili. Mak boko riki sitan relani batemu pendirikan sila mutasi jaga pagang tanah lenyap maneni mula buang silolongan pediku mutaroe utiwi lola mauni madelaka letup matiku teteki uingerang sabah hatiku tema beleh ajalem mani pacapana papojiku. Teko bateku perengi, engkau tunai jauh tamat dingin. Rekola joni hatiku iri utak gili. Mak boko riki sitan relani batemu pendirikan sila mutasi dijaga pagang tanah lenyap maneni mula buang silolongan pediku mutaroe utiwi lolang mauni madelaka letup matiku teteki uingerang sabah hatiku tema beleh ajalem mani pacapana papojiku. Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah. Mozaik Budaya.
Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada informasi kami hadirkan di pagi hari ini. Kali ini kami akan bicara tentang bagaimana komunitas yang ada di Sulawesi Selatan yang memang juga berada dengan generasi-generasinya saat ini ingin membangkitkan budaya lokal. Nah, sahabat budaya dari jurnalpost.com, pernahkah sahabat budaya menonton pertunjukan seni baik secara langsung maupun yang tersebar di banyak media online? Nah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran sahabat budaya mengapa mereka mengadakan kegiatan tersebut? Nah, untuk hiburankah, untuk lombakah, atau bagian dari pelestarian budaya lokal? Nah, ketiganya ini kegiatan-kegiatan yang merupakan pertunjukan seni guna mempertahankan dan juga melestarikan tentunya seni budaya lokal agar tidak mengalami kepunahan, khususnya yang ada di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, Aji Bau Daeng Sila, penggagas sekaligus pembina komunitas seni Al-Lasa, memberi ruang kepada masyarakat terutama generasi muda yang ingin belajar dan mengenal budaya-budaya lokal di Goa dengan mendirikan komunitas seni. Komunitas itu didirikan 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Al-Lasa, komunitas yang ia dirikan ini diambil dari kata Jenetalasa yang artinya sumber-sumber air. Daeng Sila sapaan akrabnya mengatakan bahwa air itu adalah kehidupan. Cinta tak iga minasi langkah di
Lalu hatiku
Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki The Japanese Journal of Clinical Hematology menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Perempatan RRI Makassar, Sari Batamala berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, informasi kembali saya hadirkan untuk kita semua bahwa Aji Bau Dengsila adalah penggagas sekaligus pembina komunitas seni Al-Lasa. Nah, ayah satu anak ini menuturkan bahwa sangat penting melestarikan budaya lokal karena menurutnya orang Goa itu menjadi salah satu simbol yang masih kental dengan budaya dan tradisinya, seperti tradisi Angaru. Nah, hal ini penting sahabat budaya untuk mewariskan, maksud saya untuk diwariskan terutama ke generasi selanjutnya, supaya tidak melupakan budaya yang menjadi ciri khas Kabupaten Goa. Nah, sangat penting sahabat budaya bagi Aji Bau Dengsila bahwa ini salah satu simbol kalau orang Goa itu adalah salah satu kesenian ya. Mereka sangat penting karena ini adalah orang Goa, salah satu kesenian di Goa ini Angaru, bisa diperkenalkan ke adik-adik atau generasi muda yang tidak tentunya melupakan budaya lokal. Terutama kata Aji Bau Dengsila, penggagas sekaligus pembina komunitas seni Al-Lasa ini mendidik para anggota dengan mengajarkan semua item-item kebudayaan. Bahkan lebih hebatnya, rata-rata anggota dari komunitas Al-Lasa itu dapat membawakan aru atau orang Bugis Makassar biasa menyebutnya dengan pangaru. Totemo mane kwampa tongandri, mane iko tongandri orende. Totemo mane kwampa tongandri. Ilan penangku waktu totemo untang anak kalemu siamin tu penggauranmu tu nenekmu mupa petiroan dio tingayuku tempon tu kasih tamanta. Inang mani
sana buang liu kau boro tulau pasake Susidamo melambi usakai tananan Melayu Ten moto tua gana kaleku nagalelu Otemo mane kwampa tongandri Mane iko tongandri orende Masana undina Otemo mane kwampa tongandri Tu bayu siele tu masaya lomoku sabulan pangan dola kopuang Mane iko tongandri orende Lau menai misa pakaboro Apa yang umpamakan beda aku Iklasi solalan masusan masanan Buang liu kaboro tula umpasake Untuk gila si solalan masusalan masanan Buang liu kaboro tulau pasake Rumbo siji pane Rita gilina aloha Kutayang tomo Simbarasat kinabangi Kutayang tomo Simbarasat kinabangi Kamajine pangainu Mangai si tengah-tengah Nurapang jene mak leteri lego pacu Nurapang jene mak leteri lego pacu Tina tojeng nupas saya
Dena tojeng lupa saya, Dena nanu maling-maling kasumang saing kanale bakanu Bro, pause dulu deh. Ya, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya Lim, udah ingetin. Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok? Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah? Oh iya, lupa. Duh, gak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu. Jangan dong. Pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib. Ya udah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Dit. Indahnya toleransi, saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama. Metempeng gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, masih bersama di pagi hari ini. Informasi kami hadirkan untuk kita semua, dan kali ini informasi masih terkait bagaimana membangkitkan budaya atau seni budaya lokal di Goa agar tidak punah, dan generasi muda ini patut berpartisipasi begitu. Salah satu penggagas dari komunitas seni Al-Lasa, pembina bernama Aji Bau Daeng Sila, ini mengatakan bahwa komunitas yang didirikannya ini memiliki keuntungan tersendiri baik dari segi materi maupun dari segi kepuasan batin. Menurutnya, dari materi mereka komersilkan budaya tersebut seperti ketika ada acara-acara penjemputan atau acara pengantin. Sedangkan dari segi kepuasan batin, ia mengatakan ketika berhasil mendidik bibit-bibit baru untuk melestarikan budaya itu akan menjadi kepuasan batin bagi Aji Bau Daeng Sila. Nah, persiapan ketika seni budaya akan dipentaskan, biasanya sahabat budaya Pandi Deng Mangawing, salah satu juga anggota dari komunitas Al-Lasa,
mengatakan bahwa ada kepuasan tersendiri ketika membawakan aru dan seni musik lainnya. Ada rasa puas dan rasa syukur karena telah menjaga nilai-nilai adat dari seni yang ia mainkan.